Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan anti-layanan klinik dari pemrograman mobile. Jadi pertama kita akan membuka database MySQL dan di sini kita membuat nama database dengan db_mobile. Lalu di sini ada daftar antrian. Lalu ada entitas dokter. Lalu histori pemeriksaan. Lalu ada pasien baru, lalu pasien lama, dan juga ada poli. Dan berikut file PHP digunakan sebagai web service untuk parsing data aplikasi Android. Dan di sini kita buka file koneksi.php untuk membuat koneksi dengan database. Lalu ada daftar antrian.php untuk membuat beberapa file PHP untuk memasukkan data ke dalam database. Ada regis dokter, regis pasien baru, regis pasien lama, dan histori pemeriksaan. Menggunakan Postman untuk mengecek apakah file PHP yang telah dibuat itu sudah bisa berjalan untuk menginputkan data. Jadi pertama kita buka SAMPP dan klik Start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita buka aplikasi Postman yang telah kita download. Setelah itu kita langsung mengklik URL sesuai dengan folder yang tadi kita buat. Jadi isi data sesuai dengan atribut pada database tadi, misal pada pasien baru terdapat atribut nomor KTP, nomor KK, dan lain sebagainya. Jadi ini pertama ada nomor KTP, ada nomor KK, lalu ada nama, kita inputkan nama, lalu ada atribut alamat pasien, kita inputkan alamat pasien, lalu ada email pasien, kita inputkan email dalam format email juga, lalu ada telepon pasien, riwayat kesehatan, dan juga password. Lalu kita klik tombol send. Lalu jika tidak ada muncul status OK, berarti ada beberapa atribut yang salah. Jadi ini sepertinya password. Jadi tulisannya itu Nah, di sini udah status OK. Lalu cek apakah data berhasil ditambahkan pada database. Kita buka database dan di sini udah masuk yaitu Alena dengan nomor telepon, email, dan lain-lain. Setelah itu Android Studio ini digunakan untuk mengecek apakah file PHP yang dibuat sudah bisa berjalan untuk menginputkan data. Yang itu menambahkan sintaks untuk izin internet. Dan ini Android manifest.xml. Jadi user permission, Android name, Android permission, .internet. Lalu untuk menambahkan library volley untuk mempercepat networking pada aplikasi Android. Contoh salah satu halaman atau form yang sudah disambungkan ke database yaitu form pendaftaran pasien baru. Misal di sini ada layout dan di sini juga ada beberapa sintaks dari layout form pasien 2.
Dan di sini ada juga scroll view. Dan di sini layoutnya menggunakan linear layout yang terdapat text view dan edit text untuk menginputkan field dari nama, alamat, email, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan inputan yang mau kita buat. Dan ID dari masing-masing text view, edit text itu harus berbeda satu sama lain. Lalu kita membuat Java dari form pasien 2 tadi yang terdapat import yang disesuaikan dengan sintaks dan menambahkan edit text juga sesuai dengan atribut dari DB. Lalu di sini buttonnya juga daftar pasien baru, jadi kita nambahin juga button daftar pasien baru pada form pasien 2.java. Nah, jadi tadi namanya telepon juga disesuaikan dengan ID yang kita buat. Jadi harus sesuai dan jangan sampai ada yang salah. Dan URL diperoleh dari IP komputer yang komputer masing-masing dan nama file dari PHP. Nama dari file PHP tadi ada antrian klinik, regis pasien baru.php, dan di sini juga ada form put untuk menyimpan data dari nama, telepon pasien, dan lain-lain. Setelah itu kita coba run ya, untuk mengecek apakah form itu sudah tersambung dengan database, yaitu dengan menjalankan aplikasi atau kita run Android Studio tersebut. Dan ini sudah muncul. Jadi tampilan awal splash screen dari Klinik Medika Mulia. Lalu kita login sebagai pasien. Lalu pasien baru. Dan kita menginputkan form pendaftaran pasien baru. Jadi kita inputkan nama lengkap, lalu ada nomor HP, alamat, nomor KTP, nomor KK, riwayat penyakit, email dengan format @gmail.com, dan juga password. Passwordnya ini terserah, bisa menginputkan huruf atau angka. Lalu klik button daftar akun, maka muncul alert sukses. Jadi pendaftaran berhasil, kita klik OK. Lalu untuk mengecek apakah sudah masuk ke database, kita buka. Lalu di sini udah tersimpan, yaitu dengan nama Dika, dengan alamat, email, telepon, dan lain-lain. Lalu kita klik pasien lama dan menginputkan nomor rekam medis, nama lengkap,
lalu email, password, lalu klik button daftar akun, dan muncul juga sukses bahwa pendaftaran berhasil. Lalu kita cek DB pada pasien lama. Di sini udah masuk pasien lama, nomor rekam medis dengan nama pasien Astri. Lalu misal kita klik username yang tidak ada pada database Ani, apakah dia berhasil login atau tidak? Klik button login, ternyata login gagal karena username tersebut tidak ada di database. Jadi kita harus sesuai dengan yang ada di database. Misal menginputkan username Dika dengan dika@gmail.com. Jadi username itu menggunakan email yang sudah kita daftarkan. Lalu klik login, maka login berhasil. Lalu menuju ke dashboard dari pasien. Misal kita klik poli dan terdapat beberapa daftar poli yang ada di rumah sakit. Dan di sini milih poli anak, lalu memilih dokter dan memilih jadwal untuk pemeriksaan. Jadwal praktik Senin, Rabu, dan juga Jumat pada Dokter Vina. Lalu klik pilih tanggal dan muncul detail reservasi mulai dari poli, dokter, tanggal, jam, dan nomor antrian. Dan kita menginputkan keluhan dari pasien tersebut, lalu buat janji, maka reservasi berhasil. Lalu kita lihat dari histori reservasi atau pemeriksaannya itu, ada hari, tanggal, dan juga tahun. Dan kita klik bisa melihat detail dari pemeriksaan. Lalu untuk notifikasi antrian, ada nomor antrian juga, tanggal periksa, dokter, poli, waktu, dan nomor antrian. Lalu untuk jadwal praktik juga kita bisa melihat dokter dengan jadwal praktik yang sesuai, ada hari dan juga jam praktik. Lalu help untuk membantu pasien atau user dalam mengoperasikan mobile atau aplikasi. Lalu login sebagai dokter, harus daftar dulu, jadi form pendaftaran meliputi nama, lalu juga ada poli, memilih poli, dan email dengan format email @gmail.com. Nomor telepon, lalu alamat, password, setelah selesai klik daftar akun, maka sukses, pendaftaran berhasil, klik OK. Lalu kita cek di database dokter. Nah, di sini sudah masuk, yaitu pada ID poli PL04. Jadi, misal kita login sebagai dokter dengan username yang tidak ada pada database.
dan ternyata login gagal. Jadi username dan password harus sesuai dengan database yang telah kita inputkan. Misal kita inputkan sesuai dengan database dengan username dokter. Jadi misal di sini ada alina@gmail.com. Lalu klik button login, maka login berhasil. Kita klik OK menuju dashboard pada dokter. Dan di sini ada juga nomor antrian saat ini dan jumlah pasien hari ini 16 orang. Lalu kita klik untuk melihat pasien hari ini dan muncul juga tulisan pasien sudah diperiksa. Lalu kita klik next. Dan jika belum diperiksa tidak muncul tulisan seperti tadi. Lalu di sini ada histori pasien. Untuk melihat histori dari pemeriksaan pasien meliputi tanggal, waktu pasien, keluhan, dan juga diagnosis dari pasien tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.